Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat sore. Kembali lagi dengan saya Fuadi di channel Putra Mandangin Official. Salam jalan-jalan. Oke, kalau kita bicara kota Surabaya, kota betul-betul yang punya keindahan yang sangat luar biasa ya guys ya. Mulai dari keindahan gedung pencakar langitnya, mulai dari keindahan wisata, terus tidak luput pula mengenai sejarahnya, museum dan lain-lain. Oke, pada kesempatan kali ini saya berada di area kawasan Food Jensen ya guys ya. Dan ini kesekian kalinya saya main-main ke Food Jensen ini ya guys ya. Mungkin tidak asing ya bagi masyarakat Surabaya mengenai Food Jensen ini. Bahkan di luar Surabaya pun sering juga liburan ke sini atau santai-santai gitu. Dan ini kesekian kalinya ya saya ke sini, dan mungkin ada pembaharuan atau lebih bagus lagi ya, karena dulu tidak begitu bagus-bagus banget ya guys ya. Dan sekarang kalau saya lihat di sosial media itu Food Jensen itu cukup banyak perubahan ya, dan banyak wahana-wahana serta permainan kalau bawa keluarga gitu. Makanya kalau ke Food Jensen itu cocoknya ketika family day atau bawa pasangan gitu, jalan-jalan ke sini. Jadi Food Jensen itu bukan hanya terkenal dengan makanannya ya, atau bukan terkenal dengan kulinernya di Food Jensen ini. Dan sekarang bahkan banyak wahana permainan untuk anak-anak ya. Di sini sangat banyak sekali ya. Oke, di sini saya masih berada di area menuju Food Jensen ya. Dan ini tadi saya cukup cukup agak lupa ya pintu masuknya, karena sudah lama tidak ke sini. Dan sebelumnya emang saya sering ke sini gitu, dan bahkan pernah pernah buat vlogging di sini juga gitu. Dan ini sudah kesekian kalinya saya buat video lagi di tahun 2025 ini. Dan nanti kita lihat apa aja pembaharuan atau wajah baru dari Food Jensen yang berada di Surabaya ini. Dan tentunya ini saya sama keluarga saya ya guys ya. Jadi sama keluarga kecil saya, dan emang diplanningkan pengen main-main ke Food Jensen lagi, karena sebelumnya saya dulu pernah main-main ke sini juga sama keluarga juga gitu ya. Oke, di sini saya menuju area parkiran ya. Makanya ini saya tadi agak lupa gitu masuknya itu di mana gitu. Ini saya menuju area parkir, dan seperti inilah suasana daripada area parkir yang berada di Food Jensen. Food Jensen ini terletak di kota Surabaya ya, terletak di Grand Pakuwon. Tadi ada bacaan masuk itu Grand Pakuwon. Ini daerah Benowo ya, yang mungkin tidak asing ya kalau orang-orang yang pernah main-main ke sini. Oke, seperti inilah suasana di area parkiran Food Jensen. Dan ini di depan saya sudah masuk ke Food Jensennya ya. Ini sama istri saya sama anak saya juga. Dan di sini saya santai-santai ya. Saya pengen melihat suasana di tahun 2025 ini, karena saya lihat di sosial media itu banyak perubahan yang betul-betul sangat signifikan sekali ya, sangat-sangat betul banyak perubahan, sehingga saya tertarik lagi ya guys ya. Saya tertarik lagi pengen main-main ke sini gitu ya guys ya. Oke, seperti ini ya suasana daripada Food Jensen yang berada di Surabaya. So, barangkali pengen liburan, ini salah satu tempat yang sangat rekomendasi dan worth it ya untuk liburan family day, atau bawa pasangan, atau ya santai-santai aja gitu, atau nongkrong, atau pengen cari makanan gitu, atau bawa keluarganya juga family day. Cari wahana baru di sini juga ada ya guys ya. Dan jangan khawatir,
di sini cukup banyak ya mengenai makanan gitu. Tinggal milih aja, sesuaikan dengan dompetnya masing-masing ya guys ya. Oke, ini saya berada di dalam Food Johnson dan bisa teman-teman lihat ya, banyak sekali makanan di sini ya, namanya juga Food Johnson ya. Ya, identik dengan makanan dan tempat santai ya. Jadi identiknya seperti itu. Food Johnson ini salah satu tempat, di dalamnya itu juga banyak makanan, banyak wahana, dan juga dikelilingin dengan perumahan elit ya. Perumahan elit itu maksud saya itu perumahan yang betul-betul hanya orang kaya sih yang nempatin gitu ya guys ya. Jadi kalau sebelum masuk Food Johnson itu biasanya sudah kelihatan rumah-rumah bagus gitu. Oke, di sini saya sama istri saya pesen minuman ya guys ya. Saya pesen minuman karena lumayan agak haus ya, karena perjalanan tadi gitu. Jadi pesen minuman, dan setelah ini langsung lihat wahana, karena niatnya kan emang pengen nyenengin anak gitu, pengen lihat suasananya juga, terus pembaharuannya juga seperti apa gitu. Oke, setelah lihat-lihat di area dalam Food Johnson ini, saya menuju ke luar ya. Menuju ke luar, seperti apa sih di luar gitu wahananya gitu, karena kalau di sosial media itu sangat betul-betul signifikan untuk apa namanya, untuk perubahan yang berada di Food Johnson ini ya. Barangkali penonton yang pernah kesini bisa bisa komentar ya, bisa komentar yang pernah kesini atau pernah kesini ada kenangan gitu ya, makanya saya buat video ini gitu ya. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe dan di like and share ke sosial media, karena subscribe kalian ini akan menambah saya semangat lagi ya guys ya, untuk membuat sebuah video wawasan dan bermanfaat bagi penonton. Dan jangan lupa untuk selalu disupport dan dibagikan terus ya ke sosial media kalian. Oke, di sini saya santai-santai guys ya. Jadi di sini saya masih menikmatin suasana daripada Food Johnson ini ya guys ya. Jadi tidak terlalu buru-buru, karena saya ini baru pertama kali di tahun 2025. Sebelumnya saya sudah pernah ke sini, cuman dulu tidak apa ya, tidak seseru ini gitu, dan sekarang kan banyak wahana di sini gitu, apalagi kalau bawa keluarga gitu sangat asik sekali gitu ya. Oke guys, masih ngikutin terus vlog-vlog di channel Putra Mandangin ini, dan untuk tempatnya itu sebenarnya sangat sangat rekomendasi ya untuk family day gitu. Tapi kalau menurut saya mengenai wahananya ini, apa namanya ya, lumayan kurang sih menurut saya. Mungkin bisa ditambahkan lagi lah gitu untuk wahana apa gitu, supaya apa, supaya lebih lebih menarik gitu, dan menarik perhatian para pengunjung gitu ya. Dan untuk makanan yang ada Food Johnson ini sebenarnya juga worth it ya, tapi tidak terlalu worth it untuk apa ya, untuk dompet ya, karena di Food Johnson ini lumayan agak apa namanya, lumayan agak mahal lah gitu ya. Ya, tidak terlalu worth it untuk harga, tapi kalau makanannya lumayan worth it ya. Oke, yang sudah saya bilang di sini ada wahana baru ya, seperti apa namanya, seperti kuda-kudaan ini, seperti beca-becaan, seperti kereta-kereta. Ini sewa semuanya. Terus untuk sewa sendiri, kalau pengen naik wahana di Food Johnson ini, per wahana ini ditarif dengan harga 25.000 ya, dan itu dibatasin jamnya ya guys ya. Jadi ada jam-jam tertentu gitu ya. Terus untuk daftar ini di sini sudah disediain loket ya. Dulu nggak ada seperti ininya guys. Dulu di tahun-tahun dulu belum ada ini. Belum ada wahana-wahana seperti ini. Dan sekarang sudah ada, makanya kan saya bilang dari awal video,
banyak perubahan yang signifikan di Fujensen ini. Contohnya ya ini, ada kereta, ada rumah balon, ada kuda-kudaan, terus ada apa namanya, pokoknya banyak lah permainannya. Makanya saya kan bilang sangat sangat worth it dan cocok untuk family day ya guys ya. Oke, ini saya sebenarnya agak bingung ya ini sama istri saya juga ya. Ini yang mau naik siapa gitu. Anak anak saya kan pengennya kan main kereta-keretaan gitu ya. Jadi ini agak bingung mau naik yang mana gitu ya guys ya. Oke, sebelum sebelum naik wahana kita daftar dulu ya guys ya. Ini saya daftar dulu dan di sini cukup apa namanya ya, cukup cukup agak jauh ya sama sama tiketnya, tiket pendaftarannya ya. Dan di belakang tiket pendaftaran itu juga ada wahana ya. Dan untuk harga lumayan agak mahal sih menurut saya. Per wahana itu 25. Ya bisa teman-teman lihat sendirilah, inilah ada tiketnya ya. Ini per wahana itu 25 ya guys ya. Jadi kalau kesini ku cukup menguras kantong ya guys ya. Wahananya lumayan agak mahal sih menurut saya gitu. Ya itu sebenarnya selera ya, mau main atau tidak gitu. Tapi kalau bawa anak ya mungkin mending main lah gitu, kasihan gitu. Untuk nyenengin anak gitu, sekalian ada wahananya, sekalian ada hiburannya. Ya sudah lah gitu, meskipun menguras dompet gitu ya. Oke, ini sudah saya rekam ya guys ya. Ini ada rainbow sled, climbing, ada lifting care, kereta api. Ini harganya 25.000. Semuanya sama ya. Jadi rata ya 25.000. Dan di sebelah kiri ini sebenarnya ada wahana juga ya. Ada mandi bola juga ada. Rumah balon juga ada di sini ya. Jadi jangan khawatir kalau bawa keluarga di sini karena di sini juga banyak wahananya gitu ya. Sebenarnya kalau Fujensen ini hampir mirip ya kalau main-main ke mall gitu. Sebenarnya hampir mirip lah ya. Tapi dengan harga segitu sih menurut saya sendiri itu mending main di mall aja kayak Play Otopia atau Kidzilla gitu. Meskipun harganya agak mehong tapi worth it. Di situ bukan hanya satu permainan tapi banyak. Itu kalau menurut saya ya. Lebih worth it main ke mall gitu, terus main ke Playtopia atau Kidzilla gitu. Bayar satu kali meskipun dibatasin jamnya tapi di situ kan banyak banyak apa namanya? Banyak permainan di situ. Jadi anak itu kan makin puas gitu mainnya gitu ya guys ya. Oke, di sini saya jadi kameramen ya guys ya. Ini saya jadi kameramen karena yang apa namanya? Yang main ini istri saya sama anak saya. Jadi saya hanya jadi kameramen ya guys ya. Oke, ini istri saya sudah naik di kereta-keretaan ini ya sama anak saya guys ya. Sebenarnya saya pengen, tapi ya udahlah kan nggak ada yang megang kamera gitu. Jadi ya udahlah, mending istri saya aja gitu. Jadi saya hanya ngerekam-rekam di area wilayah Fujensen ini ya guys ya. Dan di sini ada apa namanya ya, kuda-kudaan ini ya guys. Tapi kuda-kudanya itu dari listrik kayaknya guys ya. Oke guys, masih mengikutin vlog saya guys ya di Fujensen ini guys ya. Oke, ini saya sambil ngerekam istri saya guys ya. Ini sambil disetir-setir sama istri saya. Ini kayaknya pakai baterai ya guys ya, bukan pakai listrik langsung ya, tapi pakai baterai ini kayaknya ya. Ini naik ini ada batasannya ya, ada jamnya gitu. Kalau jamnya sudah habis, otomatis berhenti sendiri gitu. Oke, seperti inilah suasana Fujensen di tahun 2025 ini. Sebenarnya cukup ramai ya dan cocok lah untuk family day, apalagi kalau misalnya pengen santai, pengen nongkrong juga di sini juga enak ya gitu. Jadi enak lah ya. Intinya worth it dan rekomendasi untuk para pemuda dan untuk yang sudah punya istri atau punya pasangan juga.
kalau pengen cari suasana enak gitu dengan adanya wahana dan UMKM yang mewadahi gitu di sini enak ya. Jadi untuk santai-santai di sini enak. Oke, di sini saya lanjut ya. Di sini ternyata loketnya itu ada dua ya. Jadi loketnya itu di sini ada dua, dan seperti inilah mainan yang loket yang kedua ya. Oke ya guys ya, seperti ini permainan di loket yang kedua. Ini kalau soal harga nanti saya sepil harganya ya. Kayaknya sih ada perbedaan soal harga ya. Ini saya habis ini saya sepil untuk harga. Harganya ini ada yang 15, ada yang 40, ada yang 25. Macam-macam ya harganya, beda-beda. Makanya saya bilang kalau main di sini itu per mainnya itu di tarif 25, paling mahal itu 40 gitu ya. Ya kalau pikir-pikir sih mending ke Otopia ya atau Kidzilla gitu. Karena di situ kan sekali bayar tapi mainannya banyak gitu, dan menurut saya sih lebih aman gitu. Oke, ini di loket kedua anak saya pengen main apa namanya ini ya, main Istana Balon. Oke, ini anak saya mau main Istana Balon ya guys ya. Setelah tadi sama mamanya main kereta-keretaan, dan sekarang menuju ke permainan rumah balon atau balon istana ya guys ya. Oke guys, seperti inilah penampakan daripada rumah balon. Oke, di sini saya masih santai-santai ya guys ya. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like and share ke sosial media. Karena subscribe kalian akan menambah saya semangat lagi ya guys ya, membuat video-video seperti ini. Oke, di sini saya sambil keliling ya guys ya, sambil melihat suasana yang berada di Fujensen ini. Makanya saya kan tadi bilang kalau kesini tuh cocok untuk nongkrong atau family day, itu sangat cocok ya. Di depan saya ini kan ada semacam kayak apa namanya ini, kayak kolam lah gitu, dan apalagi ada kursinya juga gitu. Sangat cocok lah untuk family day atau bawa pasangan santai-santai, ataupun sambil kerja juga gitu, bawa laptop di sini enak ya guys ya. Oke, seperti inilah suasana daripada Fujensen yang berada di Surabaya di tahun 2025 ini. Dulu enggak seperti ini ya guys ya. Jadi dulu itu cukup biasa aja gitu. Bahkan dulu itu lebih dominan ke UMKM-nya gitu dibandingkan suasana seperti ini. Bahkan dulu itu kalau bicara wahana, dulu tidak ada wahananya ya. Sekarang malah ditambah wahananya ada. Cuman kalau bisa dikurangin untuk harga dan wahananya ditambahkan lagi supaya lebih menarik perhatian para pengunjung, terutama khususnya orang di luar Surabaya. Itu sangat cocok sekali ya, apalagi Surabaya ini kan dekat dengan kota Sidoarjo, dekat dengan Madura, dekat dengan Gresik, dekat dengan Lamongan, Mojokerto gitu, kan bisa menarik perhatian para pengunjung dari kota lain gitu. Itu menurut saya guys ya. Oke guys, mungkin itu saja video pada kali ini. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like and share ke sosial media. Dan terima kasih sudah nonton di channel Putra Mandangin Official, dan terima kasih juga like dan subscribe-nya, dan selalu support terus channel Putra Mandangin Official ini ya guys ya. Tanpa kalian channel ini tidak bisa berkembang ya guys ya.
Ya, alhamdulillah lambat laun bisa berkembang channel Putra Mandangin ini dan selalu memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat. Bye bye, ketemu di video selanjutnya.